Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu karakter dalam universe SpongeBob yang sangat misterius. Dia adalah ikan satu ini. Kita tidak mendapatkan banyak informasi tentangnya. Dalam serial ini, dia selalu dipercaya sebagai presenter berita di televisi. Tapi, apakah kalian tahu dia ini siapa dan kenapa? Kenapa dia beda sendiri? Bentuknya kayak ikan asli. Kenapa dia bisa lebih terlihat realistis dibanding ikan lainnya? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Seperti yang telah kita jelaskan di episode sebelumnya, di lautan, khususnya di Bikini Bottom, tidak hanya ada ikan biasa di sana, tapi ada juga kebudayaan, persaingan dagang, hingga acara berita. Buat kalian para pecinta SpongeBob, pasti sudah tidak asing dengan ikan satu ini. Kalian mungkin tidak sadar bahwa ikan ini selalu muncul di setiap episode SpongeBob. Gak percaya? Coba ingat-ingat lagi lagu opening song dari serial SpongeBob. Dalam lagu itu, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ikan tersebut ada di openingnya. Makanya dia selalu hadir di setiap episode SpongeBob. Orang dia ada di opening lagunya. Jika dilihat-lihat lagi, hanya ada ikan ini di opening song lagu SpongeBob ini. Tidak ada karakter lain. Not even Squidward or Patrick. Di sana hanya ada SpongeBob dan ikan realistik ini. Kira-kira kenapa ya hanya dia yang muncul? Adakah pesan tersembunyi di baliknya? Seberapa penting ikan itu di universe ini sehingga bisa masuk ke bumper openingnya SpongeBob? Well, mari kita lebih mengenal si ikan satu ini sebelum mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Percaya atau tidak, dia sebenarnya adalah seorang mata-mata yang bisa mengawasi para penontonnya lewat televisi yang mereka gunakan. Ini berarti dia tahu segalanya tentang orang-orang yang ada di Bikini Bottom. What? Oke, mari kita mulai dari namanya dulu. Di universe SpongeBob sendiri, ikan ini tidak ada namanya. Kita nggak tahu dia itu siapa. Dalam SpongeBob Wiki Fandom sendiri, dia hanya disebut sebagai realistic fish head atau kepala ikan yang realistis. Tapi rupanya, dalam beberapa episode, dia dikenal dengan sebutan Johnny, Elaine, Mr. Fish, dan T. McTrout. Selanjutnya kita sebut sebagai Johnny aja ya guys. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dia adalah seorang announcer atau presenter berita di Bikini Bottom. Setiap harinya, dia memberikan fakta berita untuk warga Bikini Bottom. Namun yang tidak ia berikan adalah sebuah kebenaran bahwa ada sesuatu yang aneh di balik layar acara berita yang selalu dia bawakan. Yang tidak disadari oleh penduduk Bikini Bottom adalah bahwa saat mereka menonton acara berita Johnny, rupanya dia juga melihat penontonnya sendiri. Jadi si Johnny juga nonton penontonnya. Kalian mungkin pernah mendengar soal game Talking Tom yang sempat viral karena bisa berkomunikasi dengan usernya. Nah, yang terjadi di sini juga sama seperti itu. Johnny nampaknya selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh penontonnya yang sedang menonton acara siarannya. Kita telah menemukan beberapa bukti yang mungkin bisa menguatkan teori ini. Yang pertama, ada dalam episode Procrastination. Episode 1 ini menceritakan tentang SpongeBob yang diberi tugas oleh Mrs. Puff untuk menulis sebuah essay. Rupanya, ia kesulitan untuk mengerjakan tugas itu dan malah sering melakukan prokrastinasi atau menunda pekerjaannya. Tepat di scene ini, kita melihat Johnny yang ada di dalam acara TV mengetahui bahwa SpongeBob sedang prokrastinasi. Ia bahkan bertanya pada SpongeBob, kapan dia akan mengerjakan tugasnya. When will he learn? Di sini sudah jelas ya bahwa Johnny bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh SpongeBob. Tapi kita kemarin rewatch lagi episode ini dan menemukan fakta bahwa scene ini hanyalah sebuah mimpi. Artinya memang tidak pernah ada dan hanya terjadi di alam bawah sadar SpongeBob saja karena dia ketakutan belum mengerjakan tugasnya. Jadi bukti yang pertama ini sebenarnya nggak bisa dijadikan sebagai bukti ya guys. Kita move ke bukti yang kedua dan bisa kita pastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Tepatnya dalam episode Nasty Patty saat SpongeBob dan Mr. Krab kedatangan inspektur kesehatan ke Krusty Krab. Mereka berdua sangat senang ketika mendengar bahwa inspektur itu akan meluluskan Krusty Krab jika mereka menghidangkan satu Krabby Patty terakhir. Mereka excited sampai joget menari-nari hingga pada akhirnya sebuah siaran berita muncul yang dibawakan oleh Johnny. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa ada seseorang yang berpura-pura menjadi inspektur kesehatan untuk mendapatkan makanan gratis. Coba kalian perhatikan dulu cuplikannya.
again for a special news bulletin. Sebelum masuk ke beritanya, Johnny sempat bilang, "We interrupt this can for this special news." Yang artinya kurang lebih, kami menyela menari-nari ini untuk berita khusus. Atau, kami menyela menari-nari Anda untuk berita khusus. Oke, kata can dalam dialog tersebut merujuk pada sebuah tarian yang emang nampak seperti yang dilakukan oleh SpongeBob dan Mr. Krabs di scene itu. Pertanyaannya adalah, dari mana Johnny tahu kalau mereka berdua sedang menari tarian can itu? Serem gak sih? Kok bisa orang yang ada di dalam TV bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh penontonnya? Dan yang lebih menyeramkan adalah ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Masih ada beberapa bukti yang semakin menguatkan teori bahwa Johnny mengetahui setiap detail dari penontonnya. Masih dalam episode yang sama, kita melihat SpongeBob dan Mr. Krabs yang tertawa karena inspektur kesehatan tersebut tersedak yang mereka kira disebabkan karena Krabby Patty buatan mereka. Tertawa mereka berhenti setelah Johnny dalam beritanya menyela tertawaan itu. We interrupt your laughter at other people's expense to bring you this news flash. The fake inspector has been captured. Here is his picture. If a health inspector comes to your restaurant and he's not this guy, he's real. Dari mana dia tahu bahwa SpongeBob dan Mr. Krabs sedang menertawakan orang lain? Lebih lanjut, berita yang dia bawakan juga seolah menjebak mereka berdua karena berita pertama yang tadi itu memberitahu bahwa ada inspektur kesehatan palsu. Dan berita yang kedua ini memberitahu bahwa orangnya sudah tertangkap. Seolah dia tahu bahwa SpongeBob dan Mr. Krabs memang sedang berhadapan dengan seorang inspektur kesehatan. Dia tahu setiap detail yang sedang dilakukan oleh warga Bikini Bottom. Bukti lainnya dapat kita temukan dalam episode Mermaid Man and Barnacle Boy 5. Dalam episode ini, Barnacle Boy memutuskan untuk bergabung dengan tim kejahatan yaitu Man Ray dan Dirty Bubble. Tidak ada yang bisa mencegah keinginannya untuk bergabung dengan para villain. Hingga pada akhirnya, Johnny masuk dengan breaking news-nya. We interrupt your bleak and meaningless lives for this special news break. Berita itu nampak ditujukan pada Squidward yang memang menganggap hidupnya tidak berguna dan tidak artinya. Bagaimana dia tahu bahwa Squidward mengalami krisis hidup seperti itu? Dia juga seolah tahu bahwa Squidward ada di sana sehingga dia pakai kata-kata bleak and meaningless lives. Seolah dia tahu bahwa sedang berbicara dengan siapa. Agak lumayan creepy ya. Bayangin kamu nonton TV, terus orang yang ada di dalam TV itu bisa mengetahui segala hal yang kamu lakukan di depan layar. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Fantheories percaya bahwa ini masih berhubungan dengan The Television Theory atau teori televisi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa serial SpongeBob SquarePants sebenarnya adalah sebuah film dokumenter yang sudah disetting sedemikian rupa. Ada beberapa pihak yang sengaja SpongeBob dan penduduk Bikini Bottom lainnya mengalami beragam kejadian yang ada di sana. Dan kejadian itu sebenarnya sudah ada yang mengatur. Kalian bisa cek teori lengkapnya di sini. Nah, karena semuanya adalah settingan, maka pasti ada beberapa pihak yang tahu segalanya soal Bikini Bottom. Bayangkan jika di sana sebenarnya ada sebuah ruangan raksasa yang berisi ratusan hingga ribuan monitor yang memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga Bikini Bottom. Salah satu episode yang menunjukkan hal ini adalah Truth or Square. Dalam episode ini, SpongeBob dan yang lainnya terjebak dalam ventilasi udara di Krusty Krab. Pada hari perayaan ulang tahun Krusty Krab itu, mereka malah harus mencari cara supaya bisa keluar dari labirin ventilasi udara itu. Hingga pada akhirnya kita menemukan sebuah scene yang sangat absurd ini. Di sini, kita bisa melihat ada sebuah ruangan di Krusty Krab, tepatnya di bawah tanah, yang ruangan itu tuh dipenuhi dengan televisi yang mengawasi warga Bikini Bottom. SpongeBob bisa melihat Gary yang mengacau di tempat tidurnya, Patrick bahkan bisa melihat TV-nya belum dimatikan. Pokoknya, rumah warga Bikini Bottom tuh kayak dikasih kamera CCTV, tapi mereka semua nggak tahu. Ruangan penuh monitor ini ada di bawah Krusty Krab, yang mana tentu saja Mr. Krab harus bertanggung jawab. Saat Squidward menanyakan hal ini, Mr. Krab hanya berkata bahwa dia hanya ingin memastikan bahwa semua orang menyikat gigi sebelum tidur. Bisa kita pastikan alasan Mr. Krab itu hanyalah bualan belaka. Dia berbohong dan pasti ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Fantheories percaya bahwa Mr. Krab sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk program berita di sana supaya mereka bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh warga Bikini Bottom. Dari sisi Mr. Krab, tujuannya ya tentu saja hanya satu, demi uang. Mr. Krab pasti mendapatkan banyak komisi dari pekerjaan gelapnya ini. Lebih lanjut, orang-orang percaya kenapa Johnny ini bisa tahu setiap kondisi atau hal-hal yang sedang dilakukan oleh penontonnya karena memang di studio beritanya ada banyak monitor yang mengawasi mereka.
Makanya dia tahu SpongeBob dan Mr. Krabs sedang menarik Ken-Ken, sedang menertawakan inspektur kesehatan, bahkan dia tahu bahwa Squidward memandang hidupnya sebagai sesuatu yang tidak berguna dan meaningless. Tapi, apa sebenarnya tujuan mereka memantau semua kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Bikini Bottom? Kayaknya bukan cuma untuk mengetahui apa yang mereka lakukan aja deh, tapi ada satu tujuan yang lebih, khususnya untuk industri televisi yang ada di sana. Fan teoris merasa bahwa tujuan sebenarnya mereka memantau penduduk Bikini Bottom adalah untuk mengetahui tayangan yang disukai dan tidak disukai oleh mereka. Percayakah kalian bahwa apa yang terjadi di Bikini Bottom ini juga terjadi di dunia kita? Orang-orang yang ada di balik layar televisi yang selama ini kita tonton sebenarnya memantau kita sehingga mereka bisa tahu kita itu siapa, pekerjaan kita apa, hingga bisa tahu di rumah kita itu pakai tabung gas atau pakai tungku api. Benar sekali, mereka bisa tahu hal-hal detail seperti itu. Penasaran caranya gimana? Orang-orang yang ada di balik layar televisi mengetahui profil kita tentu saja bukan dengan cara seperti yang ada dalam teori ini. Mereka tidak menaruh kamera di rumah warga secara diam-diam seperti yang dilakukan oleh Mr. Krabs dan komplotannya. Alih-alih, di dunia kita justru ditaruh semacam decoder atau remote yang disebut dengan people meter. Oke, kalian mungkin udah jarang nonton TV ya karena program-programnya udah nggak cocok sama kalian. Tapi tahu nggak sih, persaingan di dunia televisi itu masih panas hingga detik sekarang dan mungkin untuk dekade-dekade berikutnya. Setiap program memiliki rating dan share-nya masing-masing. Oke, kalau misalnya kita jelasin apa itu rating dan share mungkin bakalan agak ribet ya dan pembahasannya kemana-mana. Intinya, rating dan share itu kayak semacam ranking aja gitu ya. Jadi kayak semakin tinggi berarti semakin bagus. Kalau ranking 1 berarti itu semakin bagus. Nah, kita di sini ada contoh ranking program yang tayang pada hari Jumat. Posisi nomor 1 ditempati oleh sepak bola yang ditayangkan RCTI. Dia bisa ada di peringkat 1 karena ya itu adalah siaran bola yang mana sebagian besar rumah pasti suka bola. Nah, di posisi kedua ada Naik Ranjang yang merupakan sebuah program sinetron dari SCTV. Rupanya sinetron ini disukai oleh penduduk Indonesia karena ya buktinya dia bisa menempati posisi kedua ini. Mungkin kalau nggak ada bola, Naik Ranjang bisa masuk ke peringkat 1. Semakin tinggi peringkatnya, cuan yang masuk dari iklan juga semakin banyak. Bahkan bisa sampai ratusan hingga miliaran rupiah per harinya. Gila nggak tuh? Makanya persaingan di TV itu panas banget karena ya cuannya itu nggak main-main guys. Nah, menjadi tanggung jawab tim produksi untuk mempertahankan supaya tayangan atau sinetron yang mereka buat harus berada di peringkat tertinggi. Makanya tim produksi atau kreator dari sinetron ini pasti mencari tahu apa sih sebenarnya bagian cerita yang disukai dan tidak disukai oleh penonton. Mereka pasti memiliki datanya. Nah, dari mana mereka mendapatkan data itu? Ternyata di Indonesia sendiri ada sebuah perusahaan yang menyediakan jasa informasi data penonton yang disebut dengan Nielsen. Data rating dan share yang mereka dapatkan itu datangnya dari Nielsen. Caranya gimana Bang Messi? Nah, jadi ternyata Nielsen itu tuh menaruh semacam decoder atau remote khusus di rumah penonton. Nah, decodernya itu tuh semacam ini guys. Jadi ini bukan sembarang remote dan decoder biasa ya, karena sebelum menonton kita harus mencet dulu beberapa tombol seperti ini yang nyalain remote tuh si ayah atau si ibu atau anak dan data-data lainnya. Kalau mereka nge-skip step-step ini, maka bakal ada suara alarm yang mengganggu dari decoder tersebut, makanya mereka harus ngisi data-datanya sebelum nonton. Nah, dari sinilah Nielsen bisa tahu segala hal atau profil dari penontonnya. Misalnya nih, si ibu nonton sinetron Naik Ranjang jam sekian, lalu pindah channel di jam sekian. Nah, kita bisa lihat tuh, oh ternyata di jam segitu tuh lagi break, makanya si ibu tuh pindah dulu ke channel lain. Atau si ibu pindahin channel ketika si antagonisnya di sinetronnya itu malah menang dan dia nggak suka, makanya dia dipindahin tuh. Nah, ini bisa jadi acuan buat para pembuat sinetron bahwa oh ternyata pas bagian si antagonisnya menang, penontonnya itu tuh pindah channel. Mereka pasti akan memperbaiki hal ini demi rating nomor 1. Nah, Nielsen bisa tahu semua itu karena data yang dikumpulkannya itu tuh per menit. Jadi per menitnya itu tuh ada guys. Data berapa orang yang nonton, berapa orang yang pergi ke channel lain, semuanya tuh ada. Nah, apakah semua rumah ada decoder atau remote Nielsen? Tentu tidak. Hanya beberapa rumah saja yang dijadikan sampel di kota-kota besar di Indonesia. Setiap rumah pasti didata rumahnya itu besar atau kecil, pekerjaannya apa, mereka pakai air keran atau air sumur, pakai gas atau tungku api, dan yang lainnya. Somehow semua data itu tuh diolah kemudian diberikan kepada televisi untuk jadi bahan acuan. Tayangan mana yang disukai penonton, bagian mana yang tidak disukai oleh penonton.
Jadi guys, ternyata apa yang ada di dalam SpongeBob terjadi juga di dunia kita. Kalau di dunia SpongeBob emang ada kamera yang ditaruh di rumah mereka, kalau di dunia kita pakai satu perusahaan yang namanya tadi, Nielsen. Tujuan mereka sama, yaitu demi cuan. Mereka ingin tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh penonton karena pada dasarnya, orang-orang di balik televisi sebenarnya tahu apa yang kita lakukan. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob SquarePants. Apakah kalian suka dengan teori ini? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.